Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pernahkah Anda bangun pagi dengan tubuh terasa lemah, lutut kaku, atau punggung sulit digerakkan? Dulu, berjalan kaki ke pasar terasa ringan, kini satu anak tangga saja sudah membuat gemetar. Dulu, mengangkat galon terasa mudah, kini membuka tutup botol saja sulit. Seringkali kita hanya bisa menghela napas dan berkata, "Ya, memang sudah tua, mau bagaimana lagi?" Namun, hari ini, sebagai seorang dokter dan sahabat bagi para lansia, saya ingin menegaskan, kelemahan tubuh Anda bukan semata karena usia, melainkan karena tubuh tidak mendapatkan nutrisi yang tepat pada waktu krusial di pagi hari. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 35 tahun, saya telah mendampingi lansia di berbagai pelosok Indonesia, dari desa di Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara. Dari pengalaman panjang ini, saya menemukan satu kunci penting yang ingin saya bagikan hari ini. Asteris kunci untuk tetap kuat di usia senja tidak terletak di rumah sakit atau pusat kebugaran, melainkan di dapur rumah kita sendiri. Hari ini, saya mengajak Anda untuk memulai kebiasaan kecil namun berdampak besar, mengkonsumsi satu buah yang tepat setiap pagi saat perut masih kosong. Anda tidak memerlukan obat atau suplemen mahal. Cukup satu buah yang mudah didapatkan di pasar atau bahkan tumbuh di kebun Anda. Penelitian dari Harvard dan Tokyo Geriatric Institute menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi buah kaya enzim, antioksidan, dan mineral di pagi hari cenderung memiliki kekuatan otot yang lebih baik, jarang jatuh, dan lebih mandiri dalam aktivitas sehari-hari. Dalam video ini, saya akan membahas 7 jenis buah sederhana yang dapat membantu mengurangi nyeri, meningkatkan energi, dan memulihkan otot secara alami. Di bagian akhir, saya akan mengungkapkan satu buah yang menurut para ahli gizi adalah yang terbaik untuk pemulihan otot lansia. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, apakah Anda masih ingin kuat berdiri tanpa bantuan? Masih ingin bisa berjalan ke masjid, ke pasar, atau menyapu halaman dengan ringan seperti dulu? Jika ya, mari kita mulai bersama-sama. Kondisi tubuh lansia dan kebutuhan nutrisi pagi hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Setiap tahun setelah melewati usia 60, tubuh kita mengalami perubahan signifikan yang seringkali tidak kita sadari. Kekuatan otot kita perlahan berkurang, suatu kondisi yang dalam medis dikenal sebagai sarkopenia. Secara awam, ini berarti otot kita mulai menyusut jika tidak dijaga. Namun, banyak lansia kehilangan otot lebih cepat dari seharusnya. Ini bukan karena kurang bergerak atau kurang suplemen, melainkan karena di pagi hari, saat otot seharusnya mendapatkan nutrisi untuk pulih dan menguatkan diri, tubuh justru dibiarkan kosong atau diisi dengan makanan yang kurang tepat. Setelah tidur malam, tubuh kita berada dalam kondisi puasa, perut kosong, dan hormon kortisol sedang tinggi. Ini adalah waktu optimal bagi tubuh untuk menerima asupan yang mendukung pemulihan dan generasi. Sayangnya, banyak orang hanya mengonsumsi kopi manis, roti tawar, atau bahkan tidak sarapan sama sekali. Ini ibarat memaksa mesin yang kekurangan bahan bakar untuk terus bekerja tanpa tenaga. Penelitian dari Tokyo Geriatric Institute menyatakan bahwa waktu terbaik untuk mengaktifkan proses pembentukan otot dan memperkuat jaringan tubuh adalah dalam 2 jam pertama setelah bangun tidur. Di waktu inilah tubuh paling siap menyerap vitamin, mineral, dan protein dari makanan alami. Buah-buahan tertentu mengandung kombinasi alami serat larut, enzim pencernaan, vitamin C, kalium, magnesium, dan antioksidan yang bekerja langsung pada jaringan otot, sendi, dan pembuluh darah. Ketika dikonsumsi saat perut kosong, tubuh kita mampu menyerap manfaatnya secara optimal. Oleh karena itu, saya tidak menyarankan Anda memulai hari dengan makanan berat atau tinggi gula, melainkan dengan buah yang tepat, sederhana, dan mudah dicerna. Dengan kebiasaan ini, otot yang melemah perlahan bisa kembali menguat, gerakan tubuh menjadi lebih ringan, dan semangat pagi kembali muncul. Sekarang, mari kita lihat buah-buahan apa saja yang paling tepat untuk dikonsumsi saat perut masih kosong. Kita akan mulai dari urutan ke-7 dan secara bertahap menuju buah terbaik nomor 1, yang menurut banyak pakar adalah kunci alami kekuatan lansia. Inilah 7 buah terbaik untuk pemulihan otot lansia. Nomor 7. Belimbing. Meskipun terlihat sederhana dan sering dianggap sebagai pelengkap hidangan, belimbing menyimpan manfaat besar bagi tubuh lansia. Buah ini kaya akan vitamin C, kalium, dan antioksidan.
Vitamin C membantu memperkuat jaringan otot dan sendi, sementara kalium berperan penting dalam menjaga kontraksi otot dan tekanan darah tetap stabil. Kandungan airnya yang tinggi juga membantu mengurangi rasa kaku dan berat di tubuh, terutama saat bangun pagi. Salah satu kelebihan belimbing adalah efek diuretik alaminya. Bagi Anda yang sering merasakan kaki bengkak atau tekanan darah meningkat di pagi hari, mengonsumsi belimbing saat perut kosong dapat membantu mengurangi retensi cairan dan memperlancar peredaran darah. Saya teringat salah satu pasien di Tulungagung, bernama Bu Ningsih, 69 tahun. Beliau memiliki kebiasaan sederhana, memetik 2 buah belimbing matang dari pohon di depan rumahnya setiap pagi. Setelah beberapa minggu, keluhan pegal di punggung bawahnya berkurang, tidur lebih nyenyak, dan tubuh terasa lebih ringan saat bangun tidur. Cara konsumsi, ambil 1 atau 2 buah belimbing matang, cuci bersih, dan makan perlahan saat perut masih kosong. Hindari penambahan gula, garam, atau bahan lain. Biarkan tubuh menerima zat alami dari buah ini secara utuh. Catatan, bagi yang memiliki masalah ginjal kronis, penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menjadikannya kebiasaan pagi. Namun, bagi lansia yang sehat atau hanya mengalami keluhan ringan seperti kram otot atau kaki cepat lelah, belimbing bisa menjadi pilihan aman dan menyegarkan. Nomor 6. Pisang kukus. Beberapa waktu lalu, saya menerima telepon dari Pak Darno, 72 tahun, warga desa di lereng Gunung Merapi. Beliau bercerita sering merasa cepat lelah, baru berjalan 5 menit ke musala, betis sudah terasa nyeri dan kram. Padahal dulu beliau termasuk orang yang kuat, bahkan suka bersepeda jarak jauh. Setelah sedikit berbincang, saya menanyakan apa yang biasa beliau konsumsi di pagi hari. Ternyata hanya secangkir kopi dan sepotong gorengan. Sejak itu, saya menyarankan beliau untuk mulai mengganti sarapan dengan 1 buah pisang kepok kukus setiap pagi. Pisang matang yang dikukus tanpa tambahan apapun menyimpan nutrisi penting bagi otot dan sistem saraf. Di dalamnya terdapat kalium, magnesium, dan vitamin B6. Ketiga unsur ini bekerja membantu kontraksi otot, mengurangi risiko kram, dan mendukung proses pemulihan setelah beraktivitas. Tak hanya itu, pisang juga mengandung triptofan, asam amino yang membantu tidur lebih nyenyak dan menjaga suasana hati tetap tenang. Bagi lansia, tidur yang nyenyak adalah waktu pemulihan otot yang paling alami dan penting. Setelah 2 minggu rutin mengonsumsi pisang kukus setiap pagi, Pak Darno menelepon kembali. Suaranya terdengar lebih ceria dan penuh semangat. Beliau mengatakan kini bisa berjalan kaki lebih jauh tanpa cepat lelah, dan tidur malamnya pun tidak sering terbangun. Cara konsumsi, cukup kukus 1 buah pisang kepok matang setiap pagi. Makan selagi hangat tanpa tambahan apapun. Jika pisang kepok tidak tersedia, bisa diganti dengan pisang raja atau pisang uli yang matang alami. Catatan, bagi Anda yang memiliki gangguan ginjal atau kadar kalium tinggi dalam darah, konsumsi pisang perlu dibatasi dan sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Dengan kebiasaan kecil ini, tubuh akan perlahan menyimpan energi lebih baik, otot tidak mudah tegang, dan langkah kaki terasa lebih ringan. Nomor 5. Ubi ungu kukus. Selanjutnya, mari kita bahas makanan berwarna ungu alami yang memiliki khasiat luar biasa untuk membersihkan sistem pencernaan. Beberapa tahun lalu, saya mengikuti pelatihan kesehatan lansia di daerah Lembata, Nusa Tenggara Timur. Di sana, saya bertemu banyak orang tua yang masih aktif berkebun, berjalan kaki puluhan menit setiap hari, dan tetap bugar meski usia mereka di atas 70 tahun. Salah satu kebiasaan pagi mereka yang sangat sederhana dan membuat saya kagum adalah mengkonsumsi ubi ungu kukus hangat sebelum matahari terbit. Ubi ungu, meskipun bukan buah, dalam konteks makanan pagi yang mendukung pemulihan otot dan kesehatan pencernaan, fungsinya sangat mirip bahkan lebih luas. Warna ungunya berasal dari zat alami bernama antosianin, antioksidan kuat yang membantu mengurangi peradangan ringan dalam tubuh dan mempercepat generasi sel, termasuk sel otot. Selain itu, ubi ungu mengandung kadar serat larut yang tinggi. Serat ini berperan penting dalam membersihkan usus dari sisa makanan dan racun yang menumpuk. Ketika sistem pencernaan bersih, penyerapan nutrisi seperti protein, zat besi, dan magnesium menjadi lebih optimal. Semuanya sangat penting untuk memperkuat jaringan otot. Penelitian dari Journal of Food Science tahun 2021 menunjukkan bahwa tikus lansia yang diberi ekstrak ubi ungu mengalami peningkatan fungsi otot dan daya tahan secara signifikan.
Meskipun penelitian pada manusia lanjut usia masih terbatas, hasil ini membuka peluang besar, terutama bagi masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa mengonsumsi ubi sebagai makanan harian. Cara konsumsi, cukup kukus sepotong kecil ubi ungu matang setiap pagi. Konsumsilah saat masih hangat tanpa tambahan gula, santan, atau garam. Rasanya manis alami, mengenyangkan, dan tidak membuat perut terasa begah atau kembung. Catatan, bagi lansia dengan diabetes yang tidak terkontrol, konsumsi ubi perlu diperhatikan karena kandungan karbohidratnya dapat memengaruhi kadar gula darah. Pagi yang dimulai dengan ubi ungu bukan hanya memberikan energi, tapi juga membantu membersihkan tubuh dari dalam secara alami. Nomor 4. Jambu biji merah. Sekarang mari kita kenali buah kecil berwarna merah muda yang sering terlewatkan, padahal kandungan vitaminnya sangat bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh dan memperkuat sendi. Di dapur banyak keluarga Indonesia, jambu biji sering hadir sebagai jus segar atau irisan pelengkap rujak. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa jambu biji, terutama yang berwarna merah muda, menyimpan manfaat luar biasa untuk tubuh lansia, terutama dalam menjaga kekuatan otot dan kesehatan sendi. Jambu biji merah mengandung vitamin C dalam kadar yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada jeruk. Vitamin C bukan hanya penting untuk sistem kekebalan tubuh, tapi juga berperan utama dalam proses pembentukan kolagen. Kolagen adalah zat dasar pembentuk jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang, menjaga sendi tetap lentur, dan mempercepat penyembuhan mikrokerusakan pada otot lansia. Selain itu, jambu biji juga kaya akan likopen dan zat besi. Likopen membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas, sementara zat besi mendukung produksi hemoglobin yang membantu otot menerima oksigen secara optimal sehingga tidak mudah lelah saat bergerak. Saya teringat Bu Eti, seorang ibu rumah tangga di Sukabumi, yang datang ke praktik saya dengan keluhan sering pusing dan cepat pegal saat bekerja di kebun. Setelah diperiksa, ternyata kadar hemoglobinnya rendah. Saya menyarankan beliau mulai mengonsumsi jus jambu biji merah murni setiap pagi tanpa tambahan gula. Setelah 1 bulan, beliau merasa tubuhnya lebih bertenaga dan keluhan pegal pun mulai berkurang. Cara konsumsi, cukup makan setengah hingga 1 buah jambu biji merah matang setiap pagi. Bisa dimakan langsung atau dijadikan jus tanpa tambahan pemanis. Pilih buah yang kulitnya sudah lunak, dagingnya merah cerah, dan aromanya harum alami. Buah ini mudah ditemukan di pasar dan harganya terjangkau, namun manfaatnya tidak kalah dengan buah impor mahal. Catatan, jika Anda memiliki lambung yang sensitif, sebaiknya konsumsi jambu biji dilakukan setelah makan ringan atau dikombinasikan dengan air hangat agar tidak menyebabkan perih di perut. Dengan 1 gelas jus jambu biji setiap pagi, tubuh tidak hanya menjadi lebih kuat, tapi juga lebih siap menjalani aktivitas harian dengan semangat. Nomor 3. Bubur kacang hijau. Buah berikutnya yang akan kita bahas tidak hanya membantu memperkuat otot, tetapi juga memberikan energi alami yang lembut sejak suapan pertama. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di banyak rumah sederhana di pedesaan Indonesia, sejak fajar menyingsing, suara panci mendidih berisi kacang hijau sering menjadi penanda bahwa pagi telah dimulai. Semangkuk bubur kacang hijau hangat bukan hanya mengisi perut dan menghangatkan badan, tetapi juga menyimpan potensi besar untuk membantu memulihkan kekuatan otot pada lansia. Kacang hijau mengandung protein nabati yang mudah dicerna, folat, zat besi, vitamin B1, dan magnesium. Semuanya berperan penting dalam pembentukan sel baru, pemulihan jaringan otot, serta menjaga sistem saraf tetap seimbang. Berbeda dengan daging atau telur yang kadang sulit dicerna oleh perut orang tua, protein dari kacang hijau justru lebih lembut dan aman bagi sistem pencernaan yang mulai melambat. Saya teringat Pak Sarwan, 74 tahun, pensiunan guru dari Banjarnegara. Sejak pensiun, beliau sering merasa tubuhnya cepat lelah meskipun hanya menyapu halaman atau menyiram tanaman. Setelah berdiskusi, saya menyarankan beliau mengganti kopi paginya dengan semangkuk kecil bubur kacang hijau tawar tanpa santan atau gula, hanya direbus sederhana dengan sedikit garam. Dalam 2 minggu, beliau mulai merasa tubuhnya lebih ringan, otot kaki tidak lagi mudah gemetar, dan tidur malam pun menjadi lebih nyenyak karena tubuh terasa cukup bahan bakar. Cara membuat: rebus kacang hijau hingga empuk. Tambahkan sedikit garam untuk menyeimbangkan rasa. Sajikan selagi hangat dan sebisa mungkin dikonsumsi tanpa santan atau gula, terutama bagi yang memiliki riwayat diabetes atau kolesterol tinggi.
Bubur ini bukan sekadar pengganjal perut, tapi juga sumber pemulihan alami yang sudah dikenal turun-temurun. Dengan satu mangkuk kecil setiap pagi, tubuh mendapatkan cukup energi, otot terbantu pulih, dan hari bisa dimulai tanpa rasa lesu. Nomor 2. Apel merah. Buah berikutnya yang akan kita bahas punya warna cerah dan rasa segar, namun manfaatnya jauh lebih besar daripada sekadar rasa. Mari kita lanjutkan perjalanan ini ke buah nomor 2. Beberapa waktu lalu, saya berkunjung ke rumah Pak Jono, 74 tahun, seorang petani apel di lereng Batu, Malang. Meskipun beliau sudah tidak aktif berkebun setiap hari, namun tetap rutin berjalan pagi, menyapu halaman, dan menyiram bunga. Ketika saya tanya rahasia kesehatannya, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Setiap pagi saya makan satu apel dari pohon sendiri tanpa jeda." Apel merah lokal, meskipun tidak semeriah buah-buahan impor di swalayan besar, menyimpan kekayaan gizi yang sangat baik bagi tubuh lansia. Apel mengandung quercetin, sejenis antioksidan alami yang terbukti membantu mengurangi kerusakan otot akibat stres oksidatif. Selain itu, serat pektin dalam apel membantu memperlancar pencernaan dan menjaga kadar gula darah tetap stabil, terutama bagi lansia yang memiliki riwayat diabetes ringan. Yang jarang diketahui, apel juga membantu menjaga kepadatan tulang. Dalam satu buah apel terdapat kandungan boron dan vitamin K yang mendukung kekuatan tulang dan sendi. Kombinasi ini sangat penting di usia lanjut ketika risiko jatuh dan patah tulang mulai meningkat. Setiap pagi, Pak Jono mengunyah apel merahnya perlahan tanpa dikupas, tanpa tambahan apapun. Beliau percaya bahwa kulit apel mengandung manfaat tambahan, dan saya pun setuju asalkan dicuci bersih terlebih dahulu. Setelah beberapa tahun menjalani kebiasaan ini, kekuatan kakinya tetap stabil dan gerakan tubuh tetap ringan meski usia terus bertambah. Cara konsumsi: pilihlah apel merah lokal yang matang pohon. Konsumsi satu buah di pagi hari. Lebih baik dikunyah langsung agar manfaat seratnya terserap sempurna. Jika gigi sudah tidak terlalu kuat, apel bisa diparut halus atau dikukus sebentar hingga empuk. Apel merah yang sederhana ini bisa menjadi penjaga harian bagi kekuatan tubuh Anda. Namun, perjalanan kita belum selesai. Sekarang kita tiba di buah terakhir, buah yang oleh banyak ahli disebut sebagai raja pemulih otot bagi mereka yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Mari kita lanjutkan ke bagian paling penting dari pembahasan ini. Nomor 1. Alpukat. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Buah penutup kita hari ini adalah alpukat. Selama ini mungkin Anda lebih mengenalnya sebagai bahan jus yang dicampur dengan gula, susu kental manis, atau es batu. Namun, jika dikonsumsi secara alami tanpa tambahan apapun, alpukat justru menjadi salah satu pilihan terbaik untuk membantu memulihkan kekuatan otot dan menjaga kestabilan tubuh di usia lanjut. Alpukat mengandung beragam zat gizi penting yang sangat bermanfaat bagi lansia, lemak tak jenuh yang baik untuk jantung, kalium, vitamin E, vitamin K, magnesium, folat, serta antioksidan kuat seperti lutein. Kombinasi ini mendukung pemulihan otot, memperkuat sendi, dan menjaga fungsi saraf yang mulai menurun seiring bertambahnya usia. Kandungan kaliumnya bahkan lebih tinggi dari pisang, membantu mencegah kram otot dan menjaga irama jantung tetap stabil. Saya teringat Ibu Suharti, 71 tahun, seorang pensiunan dari Banyumas. Beliau sering mengeluh lututnya terasa lemas saat bangun tidur. Setelah mengganti sarapan paginya dengan seperempat buah alpukat yang dimakan langsung tanpa campuran apapun, kondisinya mulai membaik. Dalam beberapa minggu, tubuh terasa lebih ringan, lutut tidak lagi kaku, dan tekanan darah pun menjadi lebih seimbang. Penelitian yang dimuat dalam Journal of Nutrition and Aging menunjukkan bahwa mengonsumsi alpukat secara rutin setiap pagi dapat membantu meningkatkan massa otot tanpa lemak, memperbaiki kelenturan gerak, serta mendukung kemandirian fisik di usia lanjut. Cara konsumsi: agar manfaatnya optimal, alpukat sebaiknya dikonsumsi dalam bentuk alami. Ambil 1 sendok makan alpukat matang dan makan perlahan saat perut masih kosong. Hindari mencampurnya dengan gula, susu kental, atau es. Jika belum terbiasa, mulailah dari jumlah kecil, lalu tingkatkan secara bertahap sesuai kenyamanan tubuh. Catatan, meskipun alpukat mengandung lemak sehat, konsumsi berlebihan tetap bisa memicu gangguan pencernaan pada sebagian orang. Mulailah dengan porsi kecil dan perhatikan respons tubuh. Dengan kebiasaan sederhana ini, tubuh Anda akan menerima asupan gizi yang lengkap tanpa perlu obat atau suplemen mahal. Alpukat bukan sekadar buah,
tapi sahabat harian yang membantu menjaga kekuatan, meringankan langkah, dan menumbuhkan semangat hidup di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita telah menjelajahi 7 buah sederhana yang bisa membantu tubuh lansia tetap kuat, otot tidak mudah melemah, dan gerakan tetap ringan meskipun usia terus bertambah. Dari belimbing, pisang kukus, ubi ungu, jambu biji, bubur kacang hijau, apel merah, hingga alpukat, semuanya bukan buah langka. Namun, dampaknya luar biasa jika dikonsumsi pada waktu yang tepat. Saya ingin menyampaikan satu hal penting. Setiap tubuh punya kebutuhan yang berbeda. Bagi bapak ibu yang memiliki gangguan ginjal, diabetes berat, masalah pencernaan, atau sedang menjalani diet khusus, sangat disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum menjadikan buah-buahan ini sebagai kebiasaan harian. Beberapa buah seperti belimbing, pisang, atau ubi memiliki manfaat besar, tetapi juga perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Apa yang menyehatkan bagi satu orang bisa jadi perlu penyesuaian bagi yang lain. Namun, bagi kebanyakan lansia yang hanya merasa lemas, sering kram, atau sulit bergerak di pagi hari, langkah sederhana ini bisa menjadi awal pemulihan yang luar biasa. Kita tidak harus menunggu sakit untuk memperbaiki pola makan. Kadang, cukup satu buah di pagi hari. Satu kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sabar, tubuh bisa mulai pulih perlahan. Saya percaya menjaga kesehatan tidak harus mahal, tidak harus rumit. Yang kita butuhkan hanyalah niat untuk memulai dan kesabaran untuk menjalaninya. Dan semua itu bisa dimulai dari dapur rumah kita sendiri. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan satu hal terakhir khusus dari hati. Bapak dan Ibu yang saya cintai, menjadi sehat di usia lanjut tidak selalu butuh langkah besar. Yang dibutuhkan adalah langkah kecil yang dilakukan terus-menerus dengan cinta dan harapan. Saya percaya setiap orang tua berhak untuk tetap kuat, tetap mandiri, dan tetap merasa berarti, bukan untuk membuktikan apapun, tetapi karena kita ingin menjalani sisa usia dengan tenang, tidak menyusahkan, dan tetap dekat dengan orang-orang yang kita cintai. Jika video ini memberi harapan atau inspirasi untuk Anda, mohon bagikan kepada teman sebaya, saudara, atau tetangga. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan agar kita bisa terus belajar bersama dengan semangat tanpa merasa terbebani. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Sampai jumpa di video berikutnya.